Halo Movitners, ketemu lagi dengan saya Hendry Pratomo. Hari ini saya ada di Bogor. Nah, hari ini saya juga pengen bahas tentang arisan emas nih teman-teman semua ya. Ada yang udah tahu belum arisan emas? Pasti taunya ya arisan yang biasa ya, arisan uang atau arisan barang kayak gitu. Nah, sekarang saya pengen ngobrol sama tim Movit. Dah, boleh dibantu dah? Sini, nih. Ini tim Movit suka nggak kelihatan ya karena di balik layar yang di depan layar saya aja. Udah pernah ikut arisan emas nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Pernahnya arisan apa? Arisan uang biasa. Arisan uang. Itu berapa lama biasanya? Sebulan sekali. Sebulan ya? Ada ini nggak keuntungan yang didapat kalau dari arisan itu apa untungnya? Ya pasti ada sih. Ya kan kalau seumpamanya kalau bulan ini tiba-tiba pegawainya menipis, bulan depan dapat arisan kan lumayan kan. Jadi lumayan ya. Ada uang pemasukan dadakan langsung ya dapat Iya, arisan ya. bener. Kalau arisan barang pernah tahu? Pernah. Pernah ikut juga? Pernah. Apa tuh? Tas. Tas. Iya. Oh, ada juga ya. Tas biasanya tuh ada apa sih? Elektronik, mesin mesin apa? Ada handphone, gitu ada ya. Arisan tempat tidur juga ada ya. Bibi ada, baru tahu aku. Ada. Baru tahu. Oh, baru tahu. Iya. ada itu. Jadi banyak banget arisan di Indonesia nih, macem-macem yang udah dijalanin Indah. Nah, ini Indah udah pernah ikut arisan arisan uang. Arisan emas belum ya? Belum pernah. Belum pernah. Nanti kita bahas arisan emas kayak apa. Nah, sekarang kita minta satu pendapat lagi dari tim Movit. Oke, Tar, bantu dong Tar. Ayo. Senang banget lu masuk frame. Ini dia nih. Jadi tim Movit selalu di belakang layar. Sekarang kita munculin ada di sini. Nah, pernah ikut arisan emas nggak nih, Tar? Pernah. 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 Berapa gram dulu? 5 gram sih paling kecil 5 gram kan. ya? Karena mulai dari 5 gram kan kalau paling terkecil. Rasanya gimana? Untung apa rugi? Sama aja sih sebenarnya kayak nabung emas, cuman modelnya beda aja gitu. Kalau nabung emas kan kita bisa yang menentukan waktunya ya, kapan kita berhenti buat menabung. Kalau ikut arisan itu kan sebenarnya arisan emas itu arisan pada umumnya aja kayak biasa, cuman nanti yang didapatnya tuh emas. Kayak gitu. Jadi nanti setiap bulan tuh paling berbedanya masalah setoran gramnya aja sih. Jadi per bulan itu misalkan aku satu grup itu ikut ada 10 orang misalkan dalam satu grup, berarti kan setiap bulan aku harus iuran itu atau misalkan setoran arisannya itu 0,5 gram kayak gitu kan. Nah 0,5 gram itu yang akan dirupiahkan gitu loh setiap bulannya, dan itu biasanya berbeda sih. Beda-beda ya? Beda-beda gitu. Paling yang agak membedakan seperti itu sih sebenarnya. Tiap bulan berarti iurannya beda-beda ya? Kayak gitu. Nah ini teman-teman, jadi udah ada dari Tari udah pernah ikut arisan emas dan dia merasa untung ya? Sejauh ini untung? Sebenarnya kalau masalah untung tergantung dari teman-teman Movitners sih ya. Kalau misalkan udah tahu manfaat emas itu sendiri, kalau kalau misalkan simpan emasnya itu jangka waktu lama, anggapnya untung Mas. Tapi kalau misalkan pas dapat arisan terus langsung disekolahkan lagi atau dijual lagi, sebenarnya buntung gitu. Kan bahasanya kita disekolahkan kan, pasti udah pada paham sih pasti gitu. Jadi tergantung dari bukan konsumtif ya, tergantung dari kayak niatnya apa nabung emas, cuman memang pengen tahu rasanya doang nabung emas tuh kayak gimana, atau memang seneng nyimpennya aja, atau memang tahu nih kalau manfaat emas itu nanti bisa dipakai untuk 2 tahun 3 tahun kemudian gitu. Oke, berarti tergantung nih teman-teman. Nah sekarang waktunya kita bahas untuk tahu untung apa rugi. Simak videonya. Dengar kata arisan, teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya. Apa itu arisan? Nah, jadi gini, biasanya kalau di Indonesia itu yang kita tahu arisan, ada arisan uang, ada arisan barang kebutuhan rumah tangga, ada juga arisan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kayak misalkan kayak beras, gula, telur gitu ya. Nah, ini model arisannya macam-macam, biasanya diikuti oleh 4 sampai 10 orang. Ada juga yang lebih dari itu, tapi biasanya jadi jatuhnya jangka waktunya jadi lama banget nih, teman-teman ya. Nah, umumnya arisan ini biasanya kita berdasarkan kesepakatan ya, teman-teman. Jadi ada yang menjadi sebagai pengelolanya, terus ada juga yang jadi anggotanya tentunya ya. Nah, biasanya nanti bayar iurannya itu 1 bulan sekali, nanti ditetapkan di tanggal berapa. Nah, di situ nanti teman-teman akan kumpulin uangnya dan bayar. Begitu ada terkumpul semua, nanti ada satu pengocokan arisan. Di situ nanti kita tentuin satu pemenang. Pemenang itu nanti dapat
uang atau dapat barang atau dapat tadi yang kebutuhan pokok ya, sesuai dengan arisan yang diikuti. Nah sekarang ada juga namanya arisan emas. Kalau arisan emas seperti apa nih konsepnya? Untung apa rugi ya? Sebelum kita bahas tentang untung atau ruginya, saya mau infoin ke teman-teman, ini ada beberapa model arisan ya, arisan emas yang saya ketahui dan udah saya survei juga. Jadi ada 3 model. Yang pertama ada arisan emas model pembayaran flat. Yang kedua ada arisan emas modelnya non flat. Dan yang ketiga adalah arisan emas model tukar emas. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama nih teman-teman mengenai arisan flat. Nah, arisan flat ini dijalankan oleh GMI nih teman-teman ya. GMI ini logonya kayak gini, saya kasih lihat. Nah, GMI ini adalah satu penyelenggara arisan. Dia punya base community-nya itu udah kuat banget, ada di Bandung ya. Jadi rata-rata itu ibu-ibu lah yang ikut ya, yang komunitasnya. Bapak-bapak juga ada, cuma minoritas bapak-bapaknya. Nah, di sini menarik banget nih. Jadi mereka jalin kekerabatan, kumpul-kumpul gitu, dan kumpul-kumpulnya juga nggak sekedar kumpul, biasanya ada acara-acaranya, terus ada edukasinya. Jadi selain arisan kita bisa belajar juga mengenai investasi. Sekarang saya akan jelasin nih teman-teman konsepnya arisan flat seperti apa. Nah kurang lebih itu arisan flat kayak cicilan emas ya, cuma bedanya sistemnya arisan. Kalau arisan kan artinya kita bisa punya kesempatan menang di awal atau di tengah atau bahkan di akhir kayak gitu ya. Jadi biasanya dari si penyelenggara itu sudah menyiapkan harga emasnya, misalkan harga emas 5 gram gitu ya. 5 gram itu mungkin kalau sekarang harganya 5 juta ya, langsung dibagi 10. Nah itu sudah termasuk dengan keuntungannya si penyelenggara. Jadi nanti tiap bulan peserta bayarnya flat nih. Flat itu misalkan kalau yang 5 gram itu biasanya bayarnya 0,5 gram ya. 0,5 gram pada hari ini misalkan harganya 500.000, artinya nanti sampai arisannya selesai itu tetap flat 500 gitu ya. Jadi tidak terpengaruh oleh harga naik atau harga turun emas. Kalau menurut saya sistem arisan yang flat ini cukup baik ya, karena lebih aman dan pastinya punya potensi keuntungan yang lebih baik karena kita nggak ngalami fluktuasi harga emas. Sebenarnya kalau di cicilan emas itu kita punya potensi keuntungan yang lebih besar. Jadi contoh, dulu saya pernah cicil emas 5 gram selama 6 bulan. Kalau di total itu saya bayar berikut sama marginnya ya atau bunganya itu 4.080.000. Tapi pada saat saya selesai ternyata harga emas pada waktu itu naik nih. Harga emas 5 gramnya 4.500.000. Artinya saya sudah mengalami atau mendapat keuntungan sekian persen ya. Jadi lumayan, dari 4.080.000 dapat 4.500.000. Tapi ini balik lagi ya teman-teman, balik ke trennya. Nah kebetulan memang pada saat saya jalani cicilan itu tren emas lagi naik. Kalau misalkan tren emas lagi turun, ya jadinya kemungkinan bisa rugi juga. Lalu yang kedua nih teman-teman, arisan non flat. Nah arisan non flat ini ada di Tamasya. Kebetulan dulu saya yang bikin produknya nih teman-teman ya. Jadi di sini ada versi yang offline, ada versi yang online. Kalau offline itu sistemnya ya sederhana sekali, cuma kita transfer aja ke rekeningnya si perusahaan. Nanti pada saat pengocokan arisan, pemenangnya akan dapat emasnya langsung seperti itu. Nah ini memang masih konvensional banget ya, kita transfernya juga langsung ke rekening menggunakan sistem transfer bank biasa tanpa sistem virtual account atau lain-lain seperti itu untuk pembayarannya. Nah kalau di non flat itu cicilannya dibagi per gram ya. Jadi teman-teman misalkan ikut yang 10 gram, bayar arisannya itu 1 gram. Nah tiap bulan pembayarannya bisa beda-beda nih teman-teman. Misalkan harga 1 gram di bulan ini 980.000, bulan depan 1 juta, bulan ketiga misalkan turun nih, berarti kita bayarnya turun, bulan keempat naik lagi, naik. Nah seperti itu. Nah kalau di total ini sebenarnya bisa jadi nilainya nanti sampai kita selesai bisa lebih murah daripada yang flat atau bisa juga lebih tinggi daripada yang arisan flat. Balik lagi teman-teman, tergantung dari trennya. Kebetulan kemarin pada saat saya jalani ini memang tren emas lagi naik. Jadi akhirnya ya tetap kita dapat keuntungan nih. Lalu sekarang kita lihat yang arisan online teman-teman. Nah arisan online nih seperti apa ya? Kurang lebih konsepnya sama dengan yang offline tersebut, cuma caranya yang berbeda. Jadi caranya ini pakai aplikasinya tabungan emas digital atau aplikasinya Tamasya ya. Jadi per bulan itu kita store gramasinya sama kayak tadi. Kalau misalkan ikut yang 10 gram, store-nya 1 gram. Kalau ikut yang 5 gram, store-nya 0,5 gram. Nah, harganya juga langsung ikutin
harga update emas yang tertera di aplikasi. Nanti pada saat selesai, teman-teman yang ikut arisan itu dapatnya emas secara digital. Jadi nanti bebas teman-teman mau pakai emasnya untuk apa, mau tetap disimpan boleh, mau dijual boleh, atau mau dicetak juga boleh. Yang ketiga nih teman-teman, ini yang paling menarik nih, arisan emas dengan sistem tuker emas. Nah, ini arisan ada di Mas Mini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau searching Mas Mini seperti apa, ada di Google atau di websitenya, langsung cari aja. Nah, Mas Mini ini mereka menyediakan emas ukuran kecil-kecil teman-teman. Jadi ada dari 0,1, 0,2, 0,4, atau sekarang mereka ngeluarin lagi 0,01 kalau nggak salah. Jadi lebih kecil lagi, harganya murah, cuma 30 ribuan. Nah, di sini sistemnya adalah teman-teman bisa arisan pakai emas fisik. Artinya misalkan saya yang kecil aja contohnya ya, ikut arisan yang 1 gram deh. Per bulan teman-teman akan store emas fisik itu dengan berat gram yang 0,1 gram. Jadi dalam 1 bulan itu teman-teman bebas mau beli di tanggal berapa aja. Nanti misalkan disepakati tiap tanggal 30 store. Nah, tanggal 30 ini teman-teman store nih emasnya semuanya nih, 0,1, 0,1, ada 10 orang ya. Pemenangnya langsung dapat emas antam. Jadi tadi 0,1 itu langsung dikonversikan ke dalam 1 gram emasnya antam. Nah, pertanyaannya, untung apa rugi nih? Balik lagi ya, untung rugi ya. Nah, tergantung nih teman-teman. Jadi kalau emas mini ini punya kualitas yang berbeda dengan emas antam. Terus harganya juga pasti beda. Semakin kecil gramasi emas yang dicetak, itu ongkos cetaknya juga semakin mahal atau semakin tinggi. Jadi kembali lagi relatif sih ya teman-teman, bisa untung atau rugi, balik lagi tergantung tren pasarnya, tren marketnya, seperti itu. Konsep yang bagus menurut saya adalah konsep arisan yang flat nih teman-teman. Kenapa? Karena cenderung relatif aman dan kita punya potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan konsep yang non-flat. Atau misalkan konsep yang tadi tukar emas, bagus juga sih, tapi saya lebih senang yang flat, lebih aman dan lebih lebih simpel sih ya. Kenapa saya malah bikin sistem arisan yang non-flat ya teman-teman? Jadi sebenarnya balik lagi, ini saya buat produk arisan yang non-flat ini saya sesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Jadi kebetulan pada waktu itu yang cocok dijalani adalah sistem yang non-flat. Oke teman-teman, sebagai penutup mengenai arisan emas ini untung atau rugi, saya ambil dari dua sisi ini teman-teman ya. Jadi secara hitung-hitungan memang kita harus melihat lagi dari trennya naik atau turun gitu. Dan mindsetnya juga kalau misalkan ngitungnya dari awal arisan sampai arisan berakhir, ya iya itu bisa untung bisa rugi. Tapi kalau kita memang niatnya untuk investasi, untuk jangka panjang, untuk 2 tahun ke depan, saya pastikan arisan emas ini untung. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan ini. Jangan lupa bantu kita untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat update video baru dari tim Mofit. Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Tanya dulu sama tim Mofit nih. Dah, sini dah. Sini dah. Tanpa briefing. Sini. Nggak usah pakai briefing. Nggak, gue Pernah ikut arisan emas nggak dah? Nggak pernah. Kok nggak pernah? Pernah dong. Kalau pernah banyak, kalau pernah kok jauh gimana kan? Pernahnya arisan apa? Arisan uang biasa. Arisan uang ya? Iya. Terus untung nggak? Ya untung. Untung? Iya. Udah. Oke. Terus kalau menurut Mas Henry gimana nih? Mana gitu? ini yang part terakhir kan? Iya. Gue aus nih pengen beli es Ya krim. sebentar. Ya udah gantian. Lu syuting dulu lah, nggak usah gue bener mandi. Oh iya ya, oke.